Halo Suzuki Family, hari ini kita di dealer Suzuki Harapan Indah seperti biasa ya teman-teman. Dan hari ini kita mau ada sesi Q&A, jadi nggak lagi ngebahas mobil nih. Q&A nih, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ke sales. Nah, dan aku sudah bersama teman aku, si Boy ya. Nah, aku nanti bakal jadi seolah-olah customer ya yang bertanya kepada Boy gitu ya. Langsung kita ngobrolin. Biasanya tuh ya Boy ya, pertanyaan yang paling dasar tuh pasti ini, DP cicilannya berapa bang gitu, ya kan? Tapi sebenarnya ada nggak sih standar DP, misalkan DP minim itu berapa, DP normal gitu-gitu, gimana gue? Nah, sebelum mulai ngejawab pertanyaan Lucky, di sini gue mau disclaimer ya, maksudnya emang tujuan kita buat video kayak gini karena memang kebanyakan sih kita kalau misalkan videonya cuma ngebahas mobil doang ya. Jadi maksudnya ini videonya sih lebih interaktif jadinya, karena maksudnya biasanya kita ketemu setelah kita bikin konten mobil atau bagaimana atau nge-live. Nah, justru pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan yang akan muncul nih dari konsumen-konsumen. Nah, cuman biar kita bisa dibilang nggak ngulang-ngulang kali ya, maksudnya nggak mengulang jawabannya lagi, makanya kita bikin konten yang ini nih, ngobrol-ngobrol seperti ini gitu. Nah, untuk masuk ke yang ditanyain sama Lucky, masalah standar DP minim atau bagaimana, sebenarnya kalau dibilang ada standar, pasti ada standar gitu. Nah, yang lah pasti ada standarnya. Maksudnya karena memang kalau untuk kredit itu pasti semua formatnya itu dari leasing atau bagian pembiayaannya. Nah, cuman ketika memang hitungannya sudah dikatakan masuk, sebenarnya ya memang wajar aja, maksudnya kalau hitungannya seperti itu. Tapi kasus-kasusnya tuh yang sering memang yang kita ganjal nih sebagai pihak sales, memang itu kalau misalkan konsumennya minta DP ringan dan angsuran ringan, memang maksudnya nggak ada salahnya konsumen minta kayak gitu ya maksudnya. Iya betul, nggak salah dong. Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya karena pasti konsumen juga pasti maunya yang terbaik. Cuman di sini Lucky sama Bobo juga mau meluruskan nih bahwa sebenarnya kalau misalkan DP-nya ringan dan angsuran ringan itu kemungkinan besar pasti nggak akan ketemu simulasinya. Yang jelas memang nanti pasti setiap ditanyakan, karena memang pada akhirnya kita harus milih nih sebagai kreditur, kalian maunya tuh DP ringan atau angsuran ringan. Kalau misalkan rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu Suzuki Family di luar sana itu maunya DP ringan, pasti angsurannya relatif lebih tinggi. Tapi kalau misalkan maunya, mas saya maunya angsurannya yang agak ringan, berarti harus lebih prepare nambahin DP-nya gitu. Jadi logikanya harus imbang ya, salah satu gitu. Yang satu gede, yang satu rendah, yang satu rendah. Ya harus bisa namain. Iya, karena nanti kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian minta DP ringan angsuran ringan, itu dihitung-hitung secara matematis aja untuk nutupin harga OTR aja kamu. Ini konteksnya kredit ya, karena bijaknya harus seperti itu sih. Itu harus dicamkan bener-bener, karena udah nggak bisa negosiasi. Maksudnya negosiasi kalau misalkan tarafnya sudah DP minim angsuran minim itu nggak bakal ketemu. Gitu. Jadi kan juga pasti kan ngerasain kan. Ya, betul. Kita bingung juga, cuman mumpung lagi ada konten format seperti ini, kita bantu jawab. Itu ya, supaya pada paham. Nah, ya, pertama itu. Jadi semua tuh ada logikanya gitu ya. Khususnya kredit ya, teman-teman tuh. Nah, terus lagi banyak nih pertanyaan yang ngebandingin masih bingung nih, misalkan, Kak, XL7 sama R3 bagusan yang mana? Nah, kalau untuk menanggapi kayak gitu gimana tuh? Nah, nanti Lucky bisa nambah-nambahin. Maksudnya dari point of view-nya Lucky bagaimana. Cuman kalau dari Boboy pribadi, kalau ngomongin, kalau misalkan pas kita live ada yang nanya, atau misalkan di kolom komen kita lagi bikin konten, pasti ada nanya XL7 sama R3 bagusnya gimana. Boboy selalu bilang pasti tergantung preferensi kalian, dalam arti karena memang XL7 dan R3 ini kan memang produk 7-seaternya Suzuki itu, dan itu udah unggulan banget kan. Maksudnya preferensinya dalam arti apa? Dalam arti sebenarnya rute atau jalan yang sering dilewatin. Kalau misalkan memang kebutuhannya untuk sering ngelewatin jalan-jalan yang, karena kita nih base-nya dealernya di Harapan Indah, mungkin seperti daerah hal-hal yang di Babelan tuh, misalkan kan banyak yang berlubang, yang jalanannya kurang bagus, yang banyak perbaikan, atau misalkan mobil akan dibawa perjalanan jauh, mudiknya juga perjalanannya secara medan kurang bagus. Aku pasti menyarankannya ambilnya XL7 karena dia sudah kategorinya SUV dan ground clearance-nya lebih tinggi daripada R3. Cuman kalau misalkan preferensinya lebih sering diperuntukkan untuk ya buat ngantor aja mas, terus juga buat ngantar anak-anak, rumah juga misalkan yang jalannya bagus di Lipo Cikarang, atau misalkan kayak di Harapan Indah sini di perumahan yang jalannya relatif bagus, aku menyarankannya dan sangat merekomendasikan ambil R3 aja. Jadi sebenarnya perbedaannya sih di situ sih perbedaan besarnya, karena secara mesin udah sama sih karakternya, K15B 1500 4 silinder, cakep, kaki-kakinya juga empuk, tinggal penyesuaian di preferensi jalan medan. Kalau Lucky mau nambah-nambah, kayak gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu. Semua mobil itu buat unit Suzuki itu udah ada buat kategorinya masing-masing gitu, tinggal tergantung kebutuhan
kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu aja nih butuhnya buat apa gitu ya. Karena kan setiap mau beli mobil pasti ada kebutuhan tuh, makanya kepikiran buat beli mobil gitu ya teman-teman tuh. Terus lagi nih banyak juga yang nanyain dan masih bingung juga kalau nih kita di Semarang bisa nggak Kak, atau kita di Kalimantan bisa nggak Kak. Nah ini mungkin Bowie mau ngejelasin sedikit buat areanya kita tuh backup gimana tuh, Bowie. Nah, masuk ke pertanyaan si Lucky tadi, Mas Lucky. Jadi begini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya para Suzuki atau otomotif antusiasme, Mas. jadi terkait masalah zona itu sebenarnya disclaimer, memang setiap dealer pasti ada zonasi. Maksudnya, nah ini kebetulan memang kita biasanya di Harapan Indah Bekasi, tapi kita dikasih tanggung jawab untuk bisa cover hanya di Jabodetabek. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk proses sih sebenarnya ini satu-satu aku jelasin ya. Maksudnya kalau karena kembali ke tadi ke tanggung jawab kita, sebenarnya zonasi kita di Jabodetabek. Nanti kalau misalkan ada yang dealer yang di Bandung, pasti memang zonasi tanggung jawabnya mereka covernya di Bandung, nggak boleh ngambil di daerah sini karena memang itu sebenarnya sudah itu logikanya perusahaan yang punya cabang-cabang sih. Maksudnya itu supaya merata, jadi supaya setiap cabang itu rata dalam memenuhi permintaan konsumen. Makanya yang di daerah Bekasi ya ada cover aja Jabodetabek. Kalau sampai yang di Kalimantan mungkin sebenarnya ada dealer yang di Kalimantan. Tapi menjawab pertanyaannya, karena kalau orang yang di Kalimantan luar daerah atau di luar Jabodetabek, kalau misalnya kayak di Solo, Semarang, Kalimantan, Sulawesi, NTT bisa nggak? Bisa untuk proses, tapi memang prosesnya untuk harus unitnya cash aja, harus cash. Jadi yang harus dipahami, yang harus dicamkan memang harus seperti itu. Pertama, memang kita ada tanggung jawab zonasi. Kalau misalnya Jabodetabek pasti nggak bisa ngambil yang di daerah, yang di luar daerah Jabodetabek. Kita bisa melayani untuk pelayanan cash, itu juga cash sebenarnya harus data bapak-bapak, ibu-ibu, saudaranya atau temennya yang KTP-nya Jabodetabek. Karena yang di STNK itu kan pasti sesuai dengan yang ada di KTP. Nah itu harus yang ada di daerah Jabodetabek. Nah kenapa kita nggak bisa proses di Jabodetabek? Karena tadi sebenarnya kalau untuk proses ngirim unitnya bisa, tapi samsatnya yang nggak bisa. Samsatnya juga ada tanggung jawab. Makanya sebenarnya bisa nih cash nih, misalnya dari orang Kalimantan, bapak ibu, orang Jambi, orang Padang mau ngambil di Harapan Indah di Jabodetabek bisa, cuman memang pakai KTP yang saudaranya atau kakak adiknya temennya yang di Jabodetabek. Karena permasalahannya bukan di pengiriman unitnya, tapi di percetakan STNK di samsatnya. Nah, itu. Masa samsatnya ngurusin bapak dan ibu sekalian satu orang doang perlu buat woro-woro ke Sumatera, ke Kalimantan. Jadi catatannya sebenarnya di STNK gitu. Itu cash dan kredit, apalagi cash aja harus pakai, walaupun kita tetap bisa nurunin prosesnya, tetap harus pakai identitas KTP yang di Jabodetabek. Di mana kredit pasti tentunya begitu, pasti bakal lebih repot. Nah karena lebih repot, makanya rata-rata sales kita yang di Jabodetabek, aku, Lucky, dan teman-teman sales yang lainnya pasti nggak merekomendasikan, karena malah jadi ribet. Yang cash aja harus pakai data temannya, saudaranya yang ada di Jabodetabek, apalagi untuk proses kredit nanti lebih ribet lagi. Makanya kita rekomendasikan ambil yang terdekat aja. Tapi kalau misal pertanyaan bisa, tapi kredit, tapi cash. Ya gitu. Bisa cash. Kenapa cash? Karena banyak pertimbangan, bukan di dealernya aja ya teman-teman, terus di samsatnya juga. Iya, ribet. Masa kita harus bela-belain yang jauh gitu, ribet. Hanya untuk satu orang gitu ya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman juga ya. Ya, terus juga membantu juga nih yang jual dealer-dealer di daerah kalian. Iya, ada kok. Ada, pasti ada juga. Nah, kita lanjut lagi buat pertanyaan selanjutnya. Itu biasanya ada nih yang nanya, Kak, kalau diskon cash sama kredit beda ya gitu. Kalau kredit lebih banyak ya diskonnya. Ada yang nanya kayak gitu. Sama cash tuh beda ya? Tuh gimana tuh buat menanggapi itu tuh, Boy? Nah kalau untuk masalah diskon atau potongan, cashback, bahasanya apapun, untuk kredit dan cash, aku nggak tahu nih kabar buruk apa kabar baik. Pokoknya itu sama, untuk cash dan kredit semuanya sama. Mungkin ada kelebihan dikit ketika mungkin ada diskon. Sebenarnya kalau untuk secara kesepakatan diskon cash ataupun kredit sebenarnya intinya sama. Iya, sama. Nanti kalau misalkan sebenarnya mungkin bisa agak lebih negosiasi lagi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ngambilnya kredit. Tapi menjawab pertanyaannya, kalau misalkan diskon kredit atau cash itu sama apa beda, jawabannya sama sebenarnya. Sama ya, sama ya, jangan bilang beda. Iya. Terus di lain sisi, di Suzuki itu udah ngasih diskon udah cepet banget, maksudnya mau nambah berapa lagi? Iya. Ya karena Suzuki udah terkenal juga dari masalah diskon tuh pasti yang pol-polan baik gitu. Iya, tapi pokoknya kita menggarisbawahi pertanyaannya kalau misalkan sama apa enggak antara ke diskon cash sama kredit, diskonnya sama. Nah, cuman memang ini pas banget nih maksudnya pertanyaannya seperti itu.
Kalau untuk kredit, Ya. kalau untuk cash memang potongannya karena memang tidak ada soal ngasih DP atau bagaimana kan Ki. Maksudnya dia diskon, misalkan diskon di unit A atau unit di belakang kita nih Vitara, unit diskon misalkan 40 juta. Itu 40 juta kita potong langsung dari harga OTR. Kalau harga Iya. OTR-nya misalkan contoh ya ini contoh. Misalkan ini mobil Grand Vitaranya di 390 juta. Karena diskon 40 kita langsung potong di harga OTR-nya langsung. Jadi tinggal 390 dikurang 40. Iya. Jadi berarti mobil cashnya 350. Nah, kalau misalkan kredit itu ada dua pilihan. Kita diskonnya angka nominal 40 jutanya tadi itu bisa kita masukkan di DP. di DP yang harus kalian bayar, atau kita kurangin harga OTR-nya gitu. Jadi harga OTR-nya sama kayak tadi tuh yang cash di 350 juta. Nah, atau misalkan kita kurangin di total DP-nya. Iya. Jadi misalkan di perhitungan leasing kalian harus bayar DP Grand Vitara 150 juta. Nah, kita potong tuh diskon 40 juta. Jadi kalian cukup bayar 110 juta aja. Nah, Gitu. Jadi pilihannya kalau kredit seperti itu. Kalau misalnya, Mas kok sudah kredit kok harga OTR-nya nggak berubah ya, karena kita subsidikan angka 40 juta atau diskonnya di total DP. nah, itu dia ya teman-teman tuh ya. Jadi buat kalian tuh kalau kadang-kadang ya, kadang-kadang nih denger dari saudara, dari tetangga atau di mana gitu, ini tuh beda diskon ini. Nah terus ngomong ke kita gitu ya, nggak apa-apa juga kalau buat bertanya, tapi dalam catatan kan kita nih yang update. Betul. Karena kita jualan mobil, Iya, kita update terus tuh setiap ada perkembangan apa-apa kita yang update gitu. Betul. Jadi gimana ya bahasanya ya, jangan sampai ke kita ngomongnya malah kata orang-orang gini, jangan kata orang-orang. Iya. Kan kita hanya yang update setiap hari. Kan kita yang kerja di sini, Iya, kita kan- yang dapat informasi resmi. Iya betul, apalagi mobil namanya orang, ya kan nggak setiap tahun beli kan, jadi nggak setiap orang update. Ada yang mungkin yang belinya 10 tahun ngomong kayak gitu masih relate, mungkin bisa gitu. Yang 10 tahun emang kayak gitu dulu pernah gitu. Betul. Tapi kan buat update-nya ada di kita gitu jelasnya ya teman-teman gitu. Nah terus paling yang terakhir nih Boy ya, pertanyaan-pertanyaan Yang terakhir. sering ditanyain ya. Iya, paling kan begini. tadi temanya gitu ya, banyak yang ditanyain. Buat yang terakhir paling tanyain tentang apa ya? Aku juga bingung nih, gini apa ngatur bahasanya. Banyak tuh orang yang masih terpengaruh lah kalau ada cashnya atau diskon tuh dari sini. Ini kita ngomongin hitungan ya teman-teman, hitungan. Kadang-kadang kan ada nih yang ngerasa tertipu jadinya ya, gara-gara hitungannya segini, dibilang angsuran segini DP segini, bisa Bu gini pada akhirnya nanti di belakang berubah. Nah itu, nah kira-kira nih caranya atau tipsnya aja nih buat Suzuki Family yang nonton ini, tipsnya untuk tahu atau menghindari atau gimana ya, ada nih jadi sadar kayaknya ini bukan deh, nggak mungkin deh kayak gini atau gimana tuh, ada nggak tuh Boy ya, buat menghindari yang kayak gitu-gitu. Karena sales kadang-kadang ya namanya orang jualan pasti ada aja kayak gitu ya gitu. Nah ini dari Boy kita jadi ada ilmunya, jadi nggak gampang percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Ya, betul. Silakan Boy. Nah, untuk mengatasi seperti itu, untuk Bapak dan Ibu sekalian, Suzuki Family di sana, untuk meminimalisir hal seperti itu, pertama mungkin kalau dari pengalaman yang sebelumnya, yang maksudnya yang pernah Bobo jalanin, nanti pasti Lucky akan mengalami juga. Itu intinya sebenarnya minta hitungan yang benar-benar ada tabel leasingnya, ada format dan tabel leasing gitu. Karena kalau misalkan soal ketikan atau tulisan tangan, semua orang bisa tulis, bahkan adikku yang SMP juga bisa nulis. Maksudnya harga Grand Vitara sebenarnya harganya 350 juta, bisa ditulis 120 juta, DP-nya cukup 1 juta, angsuran 1,5 1 tahun. Maksudnya itu format tulisan tangan, itu semuanya bisa ngedit, bisa nulis. Tapi kalau untuk menghindari itu, pinta format leasing yang bentuknya ada tabel. Nanti di video ini nanti bakal dimasukin contoh-contoh tabel leasingnya. Maksudnya seperti itu, kalian harus make sure hitungan itu ada tabel leasingnya. Supaya kenapa? Itu sebenarnya bukan meribatkan, justru malah itu yang justru itu malah ujung-ujungnya bakal malah memudahkan kan. Maksudnya pada akhirnya kita nggak bakal ada perselisihan antara pihak sales dan pihak pembeli atau konsumen, calon konsumen, karena hitungannya berubah-berubah. Kalau misalnya tulisan tangan kan semuanya bisa nulis, nanti ketika sudah proses pemesanan dan sudah ada approval, angkanya berubah, nanti malah kita sama-sama sulit, sama-sama nggak percaya. Nah, dengan dikasih hitungan yang ada tabel leasingnya, ada format leasingnya, itu akan menambah trust dan
Pokoknya intinya dari awal sudah selesai tuh masalah kesepakatan sebelum melakukan pemesanan. Itu kita udah sama-sama enak dan sama-sama sepakat dengan hitungannya, karena itu hitungan langsung format dari leasing atau bagian pembiayaannya gitu, bukan dari asal-asal ketik atau asal-asal tulis dari salesnya gitu. Dan kalaupun misalkan memang ada ketikan, tapi memang perlu dihati-hati juga dalam arti walaupun sudah format leasing pun juga tetap dikalkulasikan ketika memang jumlahnya tidak sesuai, tidak masuk akal ya, dan dia itu memang hitungan nggak bener juga. Jadi bener-bener harus sama-sama cerdas nih, maksudnya makanya kita kita bikin konten seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini, sharing, ya tujuannya berbagi pengalaman untuk remind kepada bapak-bapak dan ibu, karena masa iya beli mobil tapi pengetahuannya juga gak nambah kan, maksudnya jadi ada pengalaman, ada insight yang baru yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu sobat atau Suzuki Family yang bisa dapatkan gitu. Pokoknya intinya minta hitungan yang formatnya leasing gitu sih. Intinya sih seperti itu. Nah, terus dan sebenarnya lebih trust lagi enak mungkin kalau misalkan ketika ngobrol langsung ngobrol, malah kalau bisa ditelepon-telepon, bisa ketemuan. Kita nggak ada masalah ya sebagai pihak sales, kita nggak ada keberatan, kita malah senang kalau misalkan kita langsung bisa ketemu, karena kan memang kita nggak bisa menghindari ya, maksudnya sekarang kan udah zamannya digital ya, maksudnya memang tidak seperti sales zaman dulu, maksudnya banyak kegiatan offline. Nah, kalau sekarang kan kita banyak iklan juga di sosial media. Kalau misalnya ketika memang sudah serak dengan obrolan, nggak apa-apa, kita nggak ada keberatan untuk datengin, untuk visit rumah bapak ibu sekalian. Nanti kita ngobrol masalah negosiasi. Jadi maksudnya nggak mesti setiap kita datang ke rumah itu harus langsung deal. Kita juga ngerti memang, karena kan pertimbangannya bapak-bapak dan ibu-ibu mau beli mobil, bukan mau beli baju. Gitu. Pasti ada negosiasi, cuman nggak usah keberatan kalau misalkan, nggak usah sungkan kalau misalkan nyuruh kita main ke rumah, kita nggak ada masalah. Itu dia. Dan kita enak secara negosiasi. Itu ya, dan sama-sama trust. Ya itulah, itu buat hitungan di awal gitu teman-teman. Kan kadang ada juga yang udah proses tiba-tiba naik DP segala macam. Nah itu juga harus digarisbawahi bahwa harus jelas dulu kenapa gitu. Kadang-kadang kan ada yang ternyata nih DP segini, pas kita tanya-tanya, oh ini aman, itu data ini aman, itu aman. Kenyataannya pas survei tiba-tiba ternyata ada sedikit masalah di sini, ada masalah di situ gitu. Nah itu kan jelas tuh dari pihak leasingnya juga, kalau survei tuh menjelaskan nih kita ada masalah di sini, ada kurang di sini. Nah kalau itu tiba-tiba ada kenaikan buat pembayaran, itu hal yang wajar karena ada alasannya dan jelas gitu ya. Ini kita ngomongin yang nggak jelas, yang tiba-tiba ini harus naik nih, padahal datanya aman semuanya, nggak ada masalah, tiba-tiba disuruh naik. Nah itu kita ngomongin yang gitu ya, yang menjebak gitu. Kalau kita kan kalau emang kenaikan DP nggak bisa dipungkiri, emang tetap ada, tapi tapi ada case-nya, pasti ada masalahnya gitu, dan dijelasin alasannya itu apa gitu ya teman-teman. Jadi simpulannya di sini kita mau sharing pengalaman kita aja ya teman-teman ya. Betul. Jadi untuk info lebih lanjutnya atau masih yang mau nanya-nanya juga boleh di kolom komentar, tanyain, nanti kita jawab-jawabin ya. Pasti kita bakal sering bikin video-video kayak gini. Iya betul ya kan, biar sama-sama enak gitu, sama-sama percaya, sama-sama enak kitanya. Oke ya, mungkin gitu aja kali Pak ya. Iya, mungkin sebelum penutup nih Ki, maksudnya Boboiboy sama Loki mau ngasih info kembali, maksudnya ini video tag-nya di akhir tahun November nih tanggal 23. Jadi maksudnya kalian yang mau proses bisa nih nanti Boboiboy sama Loki cantumkan nomor Boboiboy sama Loki, boleh tanya-tanya seputar ini karena memang secara angka bilangan diskon besar. Terus habis itu untuk program-program yang kredit atau cash, bonus-bonusnya juga banyak nih karena akhir tahun. Jadi maksudnya kalian jangan sungkan untuk nanya-nanya karena promonya sama program akhir tahunnya lagi banyak banget gitu. Sama di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga ya. Betul, like, comment, subscribe YouTube Tim Bravo Suzuki Harapan Indahnya nih. Karena kita sales-sales yang terpercaya dan amanah, kita mau komitmen dengan pekerjaan ini dan kita mau jujur amanah dengan bapak-bapak ibu sekalian biar rencana ngambil mobilnya bisa langsung terwujudkan tanpa ada marah-marah. Iya betul, kita nggak mau, kita menghindari konflik ya. Sudah terlalu banyak konflik di dunia ini. Sama sebelum penutup kali Ki ya, maksudnya kita pengen remind juga sih, maksudnya sales juga manusia dalam arti konotasinya jangan negatif gitu maksudnya. Banyak juga kita tuh yang bener dalam bekerja. Maksudnya kalau ngomongin orang bener dan salah kayaknya bukan di sales doang deh. Di semua tempat memang ada aja oknum gitu. Bahkan di pemerintah ada. Kenapa kesana sih Boy? Kenapa kesana sih? Iya, maksudnya kalau oknum pasti ada aja. Tapi nggak berarti semua sales itu nggak bener, omongannya nggak valid, tukang bohong. Nggak juga gitu. Bukan nggak juga, malah nggak begitu. Enggak deh. Iya, betul. Tuh paling itu ya teman-teman. Dan nih juga jangan lupa November nih, akhir tahun teman-teman, kalau mau unitnya Grand Vitara dan teman-temannya kita lagi banyak juga bonus-bonus nih akhir tahun ya. Jadi
Jadi Salah satunya spilling Grand Vitara dapat apa tuh? oh iya, nih Grand Vitara dapat voucher belanja MAP 3 juta rupiah, teman-teman. 3 juta. Terus lagi Espresso, Suzuki Espresso ya. Harga mobilnya cuma 100 jutaan tapi dapat voucher e-money 2 juta. Tuh, 2 juta rupiah. Yang spesial lagi, bulan ini yang banyak banget bonusnya, New Carry Pickup. Ya kan? Beli dapat gratis 2 ban ya. Di luar ban serep ya. Tuh, gratis 2 ban nanti. Ditambah lagi dapat e-money 1 juta. Dan, Banyak banget ya teman-teman ya. Oke, itu ya info aja nih yang mau Iya. ngambil November, Desember itu ya. spill-spillnya kalau lebih lengkap bisa langsung datang ke dealer kita Suzuki Ya, Harapan betul. Indah, atau bisa langsung hubungi nomor Boboiboy sama nomor Lucky, atau misalkan kita ketemuan aja sama Boboiboy sama Lucky, kita standby di showroom, janjian aja hubungi nomor kita ketemuan di showroom, test drive bisa, mau test drive di showroom, mau test drive-nya kita bawakan ke rumah juga bisa. Nah, langsung digas ya teman-teman ya. Iya. Oke, mungkin sekian ya dari Lucky, dari Boboiboy ya di Suzuki Harapan Indah ya. Jangan lupa di like dulu dong, di like, subscribe juga ya teman-teman. Biar kalau ada update-update video dari kita langsung ada notifikasinya, oke? Betul. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.